A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum may yanzuru ilaik afa anta tahdil umya walau kanu la yubsirun. Di antara mereka ada orang yang melihat kepada engkau. Apakah engkau dapat memberi petunjuk kepada orang yang buta walaupun mereka tidak melihat? Sesudah itu Allah menjelaskan bahwa di antara orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah ada pula kelompok orang yang benar-benar memperhatikan Nabi Muhammad pada saat membaca Al-Quran. Akan tetapi perhatian mereka itu hanya lahiriah semata dan hanya melihat gerakan lidah Nabi pada saat mengucapkan lafaz dan susunannya. Bukan merupakan perhatian yang murni yang dapat memahami dan memikirkan makna yang terkandung di dalam kata yang tersusun dalam kalimat itu. Itulah sebabnya maka cahaya iman dalam hati mereka tidak dapat memancar karena tertutup noda-noda kemusyrikan. Mereka tidak dapat melihat tanda-tanda kebenaran dan petunjuk yang terkandung dalam Al-Quran, padahal pandangan batin inilah yang membedakan manusia dengan binatang. Seharusnya dengan perhatian itu manusia dapat memahami dan memikirkan apa yang dilihatnya, karena Allah menyamakan mereka itu dengan orang buta. Pada akhir ayat, Allah menegaskan bahwa Nabi Muhammad sebagai utusan tidaklah mampu membuat mereka itu melihat tanda-tanda kebenaran yang terdapat di dalam ayat-ayat Al-Quran. Karena mereka memang tidak akan mampu mengindera tanda-tanda kebenaran ayatnya, apalagi mereka tidak mempunyai niat untuk mempergunakan indera batinnya untuk memahami kandungan isi ayat-ayat Al-Quran itu selama-lamanya. Innallaha la yazlimun nasa syai'aw walakinnan nasa anfusahum yazlimun. Sesungguhnya Allah tidak menzalimi manusia sedikit pun, tetapi manusia itulah yang menzalimi dirinya sendiri. Kemudian Allah menandaskan kepada kaum muslimin bahwa Dia tidak akan menganiaya hambanya dan tidak akan mengurangi daya indera dan semua alat yang dimiliki manusia untuk memperoleh petunjuk, agar mereka sampai kepada kebenaran dan dapat memperdomani petunjuk itu sehingga dapat melaksanakannya untuk mencapai segala sesuatu yang bermanfaat bagi mereka. Asalkan manusia itu sendiri mau mempergunakan panca inderanya sebaik-baiknya, kalau terjadi sebaliknya, merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri, karena mereka diberi mata dan telinga, tetapi tidak mau memahami petunjuk Allah, berarti merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri. Karena mereka tidak mau mendengar dan diberi hati tetapi tidak mau mengerti, maka sepantasnya lah apabila mereka disiksa sebab menganiaya diri mereka sendiri. Allah telah menurunkan utusan untuk membimbing mereka kepada kehidupan yang bahagia di dunia dan di akhirat. Tetapi mereka tidak mau mendengar dan tidak mau menaati mereka. Maka apabila mereka tersesat di dunia dan di akhirat, kelak dijatuhi siksaan yang berat. Maka yang menganiaya mereka itu tiada lain adalah diri mereka sendiri. Wa yauma yahsyuruhum ka'allam yalbathu illa sa'atam minan nahari yata'arafuna bainahum qad khasira alladhina kadzabu biliqa'illahi wa ma kanu muhtadin. Ingatlah pada hari ketika Allah mengumpulkan mereka merasa seakan-akan tidak pernah berdiam di dunia kecuali sesaat saja pada siang hari. Seperti ketika mereka sejenak saling mengenal di antara mereka setelah dibangkitkan dari alam kubur. Sungguh rugi orang-orang yang mendustakan pertemuan dengan Allah dan mereka bukanlah orang-orang yang mendapat petunjuk. Allah memerintahkan Rasul-Nya agar memberikan peringatan kepada orang musyrik bahwa Allah akan menimpakan siksa kepada mereka di hari kiamat, yaitu pada saat mereka dihimpun di padang mahsyar setelah mereka dibangkitkan kembali dari alam kubur. Mereka akan diperiksa pada hari itu dan akan diberikan pembalasan yang setimpal dengan amalnya.
Pada hari itu mereka akan dapat membandingkan betapa lamanya waktu yang harus mereka lalui apabila dibandingkan dengan kehidupan dunia yang terasa sebentar saja. Di saat itulah mereka akan merasa menyesal karena tertutup oleh kehidupan dan kenikmatan dunia yang sifatnya hanya sementara, serta melupakan kehidupan akhirat. Padahal kehidupan akhirat itu adalah kehidupan yang kekal, dan di saat itu pula lah mereka akan merasakan penyesalan yang berkepanjangan dan menerima hukuman. Allah berfirman, ka'annahum yauma yarawna ma yu'adun lam yalbasu illa sa'atam min nahar bala'um fahal yuhlaku illal qaumul fasiqun. Pada hari mereka melihat azab yang dijanjikan, mereka merasa seolah-olah mereka tinggal di dunia hanya sesaat saja pada siang hari. Tugasmu hanya menyampaikan, maka tidak ada yang dibinasakan kecuali kaum yang fasik, tidak taat kepada Allah. Surat Al-Ahqaf ayat 36. Dan firman Allah lainnya, wa yauma taqumus sa'atu yuqsimul mujrimun ma labithu ghairu sa'ah kadzalika kanu yufakun. Dan pada hari ketika terjadinya kiamat, orang-orang yang berdosa bersumpah bahwa mereka berdiam dalam kubur hanya sesaat saja. Begitulah dahulu mereka dipalingkan dari kebenaran. Surat Ar-Rum ayat 55. Allah menjelaskan bahwa orang-orang musyrik merasa merugi karena mereka tidak dapat merasakan kebahagiaan yang abadi. Karena mereka tidak beriman dengan iman yang benar, serta tidak melakukan amal yang baik, yang dapat meningkatkan diri mereka menjadi makhluk yang mulia yang pantas menerima keridhaan Allah, sehingga mereka berhak memasuki surga. Mereka juga mendustakan kepercayaan bahwa orang-orang yang diridhoi Allah dapat bertemu dengan Allah. Itulah sebabnya maka Allah pada akhir ayat mendaskan bahwa mereka itu tergolong orang-orang yang tidak mendapat petunjuk, karena mereka telah menentukan pilihan yang salah, yaitu mengutamakan kehidupan dunia yang fana daripada kehidupan akhirat yang abadi yang mengandung kenikmatan yang tiada taranya. Wa imma nuriyannaka ba'dal ladzina na'iduhum aw natawaffayannaka fa ilaina marji'uhum tsumma Allahu syahidun ala ma yaf'alun. Sesungguhnya jika kami benar-benar memperhatikan kepadamu Nabi Muhammad sebagai dari siksa yang kami janjikan kepada mereka di dunia, dan jika kami mewafatkan engkau sebelum datangnya azab itu, hanya kepada kamilah mereka kembali. Kemudian Allah menjadi saksi atas apa yang mereka lakukan. Selanjutnya ditegaskan adanya siksaan yang dijanjikan Allah kepada orang-orang musyrik, yaitu siksaan yang akan ditimpakan kepada mereka di dunia dan di akhirat. Siksaan yang akan ditimpakan kepada mereka akan diperlihatkan kepada Rasul keseluruhan atau sebagiannya, baik di waktu Rasul masih hidup ataupun setelah wafat. Hal itu bergantung kepada kehendak Allah semata. Yang dimaksud dalam ayat ini bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan mengetahui siksaan yang akan ditimpakan kepada mereka itu tidak seluruhnya, tetapi hanya sebagian saja, yaitu siksaan yang telah ditimpakan kepada mereka di dunia, seperti terkabulnya doa Nabi di waktu Perang Badar, yaitu turunnya hujan yang deras yang menguntungkan kaum muslimin dan merugikan orang-orang musyrik, sehingga kaum muslimin mendapat kemenangan yang gilang gemilang. Juga seperti kekalahan total orang-orang musyrik pada Fathul Mekah, sehingga kekuatan mereka menjadi binasa sama sekali. Sekalipun demikian, persoalan mereka akan dikembalikan kepada Allah, karena di hari mahsyar kelak Allah akan memperlihatkan kepada Nabi Muhammad SAW keseluruhan azab yang akan mereka rasakan. Kemudian Allah akan memberikan balasan yang setimpal dengan perbuatan yang mereka lakukan, dan tidak ada sesuatu pun yang dapat menghalang-halangi pembalasan dan siksaan yang akan mereka rasakan dan mereka alami. Allah berfirman,
fasbir inna wa'dallahi haqqo fa imma nuriyannaka ba'dal ladzi na'iduhum aw natawaffayannaka fa ilaina yurja'un. Maka bersabarlah engkau Muhammad, sesungguhnya janji Allah itu benar. Meskipun kami perlihatkan kepadamu sebagian siksa yang kami ancamkan kepada mereka, ataupun kami wafatkan engkau sebelum ajal menimpa mereka, namun kepada kamilah mereka dikembalikan. Surat Al-Ghafir ayat 77. Dan firman Allah, au nuriyannaka alladzi wa'adnahum fa inna 'alaihim muqtadirun. Atau kami perlihatkan kepadamu azab yang telah kami ancamkan kepada mereka, maka sungguh kami berkuasa atas mereka. Surat Az-Zukhruf ayat 42. Walikulli ummatir rasul fa idza jaa rasuluhum qudiya bainahum bil qisti wa hum la yuzlamun. Setiap umat mempunyai rasul. Apabila rasul mereka telah datang di akhirat kelak, diputuskanlah oleh Allah di antara mereka dengan adil, sedangkan mereka tidak dizalimi sedikit pun. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat pada saat umat itu memerlukannya. Tujuan pengutusan rasul ialah untuk memberikan berbagai pedoman yang wajib mereka turuti, seperti pokok-pokok akidah dan segala amal saleh yang menyelamatkan mereka dari siksaan di hari pembalasan. Pada saat para rasul itu telah datang kepada mereka dan telah menyampaikan kepada mereka petunjuk-petunjuk yang harus mereka ketahui mengenai urusan agama, maka seharusnya lah mereka tidak membuat alasan untuk menolak dan menentangnya. Pada hari pembalasan nanti Allah juga akan memberikan keputusan tentang apa yang harus mereka rasakan dengan seadil-adilnya, dan mereka sedikit pun tidak teraniaya. Itulah pembalasan yang setimpal dengan perbuatan yang mereka lakukan. Oleh karena itu mereka berhak dijatuhi siksaan yang pedih. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Mereka mengatakan, kapankah datangnya janji azab ini jika kamu Nabi Muhammad dan para pengikutnya adalah orang-orang yang benar? Dalam ayat ini dijelaskan bahwa mereka akan bertanya kepada Rasulullah dan pengikut-pengikutnya tentang kapan saatnya janji yang telah dijanjikan kepada mereka itu akan terjadi. Pertanyaan ini adalah pertanyaan yang mengajak kepada Rasulullah, yang mengejek kepada Rasulullah dan pengikut-pengikutnya seolah-olah menurut penilaian mereka bahwa janji Allah itu tidak akan terjadi. Janji Allah yang ditanyakan kepada Nabi SAW dan pengikutnya ialah ancaman Allah yang akan ditimpakan kepada mereka baik siksaan di dunia maupun siksaan di akhirat. Allah berfirman, hatta idza ra'au ma yu'aduna immal adzaba wa immas sa'ah fasaya'lamuna man huwa sarrum makana wa ad'afu junda. Sehingga apabila mereka telah melihat apa yang diancamkan kepada mereka, baik azab maupun kiamat, maka mereka akan mengetahui siapa yang lebih jelek kedudukannya dan lebih lemah bala tentaranya. Surat Maryam ayat 75. Dan firman-Nya, qul in adri aqribum ma tu'aduna am yaj'alu lahu rabbi amada. Katakanlah Muhammad, aku tidak mengetahui apakah azab yang diancamkan kepadamu itu sudah dekat ataukah Tuhanmu menetapkan waktunya masih lama. Surat Al-Jin 25. Qul la amliku li nafsi dharran wa la naf'an illa ma syaa Allah likulli ummatin ajal
idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Katakanlah Nabi Muhammad, aku tidak kuasa menolak mudorot dan tidak pula mendatangkan manfaat kepada diriku, kecuali apa yang Allah kehendaki. Setiap umat mempunyai ajal batasan waktu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan sesaat pun dan tidak pula dapat meminta percepatan. Allah mengajarkan kepada Rasulullah SAW jawaban yang harus dikatakan kepada mereka dengan memerintahkan kepada Rasul agar mengatakan kepada mereka bahwa Rasul tidak berkuasa mendatangkan kemudorotan dan tidak pula mendatangkan kemanfaatan kepada dirinya. Sebab Rasulullah hanya utusan Allah yang tidak berkuasa untuk mempercepat ataupun memperlambat datangnya siksaan yang dijanjikan Allah kepada mereka. Sebagaimana ia juga tidak dapat memperlambat datangnya pertolongan Allah yang dijanjikan oleh Allah kepada orang-orang muslimin. Akan tetapi datangnya manfaat dan mudarat yang ditimpakan kepada manusia tiada lain hanyalah atas kehendak Allah semata. Itu berarti apabila Allah menghendaki terjadinya sesuatu, maka hal itu tidak ada sangkut paut dengan kehendak Rasulnya. Karena kehendak itu hanyalah semata-mata milik Allah yang memelihara alam semesta. Tugas Rasul hanyalah menyampaikan kehendak Allah, bukan menciptakan kehendak. Apabila Rasulullah mengetahui akan hal-hal yang gaib, tidak lain hanya karena mengetahuinya dari wahyu Allah semata. Firman Allah, "Qul la amliku li nafsi naf'an wa la dharran illa ma syaa Allah. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair wa ma massaniya su' in ana illa nadhiru wa basyirul liqaumi yu'minun." Katakanlah Muhammad, aku tidak kuasa mendatangkan manfaat maupun menolak mudarat bagi diriku kecuali apa yang dikehendaki Allah. Sekiranya aku mengetahui yang gaib, niscaya aku membuat kebajikan sebanyak-banyaknya dan tidak akan ditimpa bahaya. Aku hanyalah pemberi peringatan dan pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Surat Al-A'raf ayat 188. Sebagai penegasan, Allah menjelaskan bahwa tiap-tiap umat mempunyai ajal yang telah ditentukan waktunya oleh Allah. Ajal itu akan tiba saatnya apabila waktu yang telah ditentukan Allah telah tiba. Waktu tibanya ajal itu termasuk pengetahuan Allah yang tidak dapat diketahui oleh siapapun juga selainnya. Maka apabila ajal mereka telah tiba, mereka tidak mampu menundanya sesaat pun, dan mereka tidak pula mampu memajukan waktunya dari waktu yang telah ditentukan. Demikianlah pula Rasulullah SAW tidak akan berkuasa untuk menentukan panjang pendeknya ajal yang telah ditentukan Allah. Qul aro'aitum in atakum adzabuhu bayatan aw naharam madza yasta'jilu minhul mujrimun. Katakanlah Nabi Muhammad, terangkanlah kepadaku, jika datang kepada kamu siksaannya pada waktu malam dan siang hari, siksaan manakah yang diminta untuk disegerakan oleh para pendurhaka itu? Allah memerintahkan kepada Rasulullah SAW untuk mengatakan kepada orang-orang musyrik agar mereka itu menerangkan apa yang akan mereka lakukan seandainya siksaan Allah yang dijanjikan kepada mereka itu datang dengan tiba-tiba, baik datangnya di waktu malam pada saat mereka tidur lelap dan di waktu siang hari pada saat mereka sibuk dengan urusan mereka. Apakah orang-orang yang berdosa itu minta disegerakan juga? Lalu apakah yang mereka inginkan? Apakah mereka menginginkan siksaan akhirat yang akan ditimpakan kepada mereka pada hari pembalasan? Maka apapun pilihan mereka itu hanyalah menunjukkan kepicikan dan kebodohan mereka. Sebab janji Allah pasti akan datang dan tidak seorang pun dapat menghalang-halanginya. Pernyataan ini mengandung ejekan terhadap mereka karena pada umumnya orang yang berbuat jahat dan bergelimang dalam kedurhakaan, mereka takut akan siksaan yang akan ditimpa kepadanya. Lambat laun
Siksaan itu tentu akan datang juga dan mereka tidak akan dapat mengelakkan diri dari siksaan itu. Asumma idza ma waqa'a amantum bih al-ana wa qad kuntum bihi tasta'jilun. Apabila azab itu terjadi, apakah kemudian kamu baru mempercayainya? Apakah baru sekarang kamu beriman? Padahal sebelumnya kamu selalu meminta agar ia disegerakan. Di ayat ini Allah memerintahkan kepada Rasul akan menanyakan kepada mereka apakah orang-orang musyrik itu baru mau mempercayai ancaman Allah untuk mengazab mereka setelah terjadi azab yang mereka takuti. Padahal pada saat itu keimanan mereka tidak berguna lagi. Lalu apa gunanya mereka selalu meminta supaya siksa yang dijanjikan kepada mereka itu disegerakan, ataukah permintaan penyegerakan itu hanya untuk menunjukkan sikap mereka yang selalu mendustakan ayat-ayat Allah dan menanggapi dengan kesombongan? Summa qila lilladzina zalamu dzuqu azabal khuld hal tujzauna illa bima kuntum taksibun. Kemudian dikatakan kepada orang-orang yang zalim itu, rasakanlah olehmu azab yang kekal. Bukankah kamu tidak diberi balasan, melainkan setimpal dengan apa yang selama ini telah kamu usahakan. Allah menjelaskan bahwa apabila mereka tetap tidak mau percaya, hendaklah dikatakan kepada mereka bahwa mereka akan merasakan siksaan Allah yang pasti akan datang dan untuk selama-lamanya. Siksaan Allah yang akan ditimpakan kepada mereka itu adalah sebagai imbalan dari apa yang mereka lakukan di dunia ini. Mereka akan diberi balasan setimpal dengan perbuatan yang telah mereka lakukan sesuai dengan pilihan mereka sendiri, seperti mengingkari kebenaran ayat-ayat Allah, menyekutukan Allah, membuat kerusakan di muka bumi, dan kebebalan mereka tidak mau berhenti melakukan permusuhan terhadap Rasulullah serta mengingkari terjadinya hari kebangkitan. Wa yastambi'unaka ahaqqun hu qul i wa rabbi innahu lahaqq wa ma antum bimu'jizin. Mereka menanyakan kepadamu Nabi Muhammad, benarkah ia azab yang dijanjikan Allah itu? Katakanlah, ya, demikian Tuhanku, sesungguhnya azab itu pasti benar dan sekali-kali kamu tidak dapat menghindari. Allah menjelaskan kepada Nabi bahwa orang-orang kafir Quraisy akan menanyakan berita yang sangat penting kepadanya, yaitu mengenai ancaman Allah yang akan ditimpakan kepada mereka, siksaan dunia maupun siksaan akhirat. Apakah janji itu memang benar-benar akan terjadi, ataukah ancaman itu hanya berupa kabar untuk menakut-nakuti mereka saja? Pertanyaan yang demikian menunjukkan keraguan mereka sendiri, karena pada saat mereka mendustakan ayat-ayat Allah, mereka tidak akan meyakini kebenaran ucapan mereka itu karena mereka dipengaruhi oleh perasaan permusuhan kepada Nabi Muhammad dan hanya taklid kepada kepercayaan nenek moyangnya. Menghadapi pertanyaan itu, Rasulullah diperintahkan untuk menjawab bahwa apa yang diberikan itu benar-benar akan terjadi. Bahkan di dalam jawaban itu Allah menyatakan dengan sumpah yang menunjukkan bahwa janji itu memang benar-benar akan terjadi. Firman Allah, Inna azaba rabbika lawaqi' ma lahu min dafi'. Sungguh azab Tuhanmu pasti terjadi, tidak sesuatu pun yang dapat menolaknya. Surat At-Tur ayat 7 dan 8. Di akhir ayat Allah menandaskan bahwa apabila Allah telah menurunkan siksa yang dijanjikan kepada mereka, maka mereka tidak akan pernah luput dari ancaman itu meskipun mereka berusaha lari dari siksaan itu. Allah berfirman, wa anna dhunanna allan nu'jizallaha fil ardi walan nu'jizahu haroba. Dan sesungguhnya kami jin telah menduga bahwa kami tidak akan mampu melepaskan diri dari kekuasaan Allah di bumi dan tidak pula dapat lari melepaskan diri darinya. Surat Jin ayat 12.
Walau anna likulli nafsin zalamat ma fil ardi laftadat bih wa asarrun nadamata lamma ra'awul azab wa qudiya bainahum bil qisti wa hum la yuzlamun. Seandainya setiap orang yang berbuat zalim itu mempunyai apa yang ada di bumi, tentu dia menebus diri dengannya. Mereka menyembunyikan penyesalan ketika mereka telah menyaksikan azab itu. Diputuskanlah oleh Allah di antara mereka dengan adil, sedangkan mereka tidak dizalimi sedikit pun. Allah menjelaskan bahwa seandainya tiap-tiap orang yang menganiaya diri mereka dengan mempersekutukan Allah dengan Tuhan-Tuhan yang lain, mempunyai seluruh kekayaan yang ada di bumi dan diberi kesempatan kepada mereka untuk menebus diri mereka agar mereka selamat dari siksa Allah dengan seluruh kekayaan yang mereka miliki. Tentulah kesalahan mereka tidak seimbang dengan tebusan mereka itu. Apalagi pada saat itu tobat atau tebusan tidak dapat diterima lagi. Tidak ada perlindungan lagi bagi mereka untuk menyelamatkan diri dari siksaan Allah. Namun demikian, mereka berusaha menyembunyikan penyesalan itu. Hal yang demikian itu karena mereka telah benar-benar menyadari bahwa segenap usaha yang mereka lakukan tidak ada gunanya lagi, baik ia menjerit sekuat-kuatnya atau membungkam 1000 bahasa. Pada saat itu keputusan Allah telah ditetapkan di antara mereka dengan seadil-adilnya. Mereka akan merasakan balasan dari seluruh tindakan mereka dan secara fanatik mengikuti nenek moyang mereka yang telah bergelimaran dengan kemusyrikan. Apabila mereka mendapat siksaan serupa itu, tidaklah dapat dikatakan bahwa Allah menganiaya mereka, tetapi mereka sendirilah yang menganiaya diri mereka. Siksaan Allah yang akan menimpa mereka itu digambarkan sebagai berikut. Inna anzarnakum adzaban qariba yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Sesungguhnya kami telah memperingatkan kepadamu orang kafir azab yang dekat. Pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya. Dan orang kafir berkata, alangkah baiknya seandainya dahulu aku jadi tanah. An-Naba ayat 40. Dan firman-Nya, Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Wahai celakalah aku, sekiranya dulu aku tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku. Surat Al-Furqan ayat 28. Dan firman-Nya, laqad adallani 'anil dzikri ba'da idh ja'ani wa kana syaitanu lil insani khadzula. Sungguh dia telah menyesatkan aku dari peringatan Al-Quran ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku, dan setan memang pengkhianat manusia. Surat Al-Furqan ayat 29. Ala inna lillahi ma fis samawati wal ardh. Ala inna wa'dallahi haqqun walakinna aktsarahum la ya'lamun. Ketahuilah sesungguhnya milik Allah lah apa yang ada di langit dan di bumi. Ketahuilah sesungguhnya janji Allah itu benar, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Pada ayat ini Allah menjelaskan tanda-tanda kekuasaannya dalam menerapkan hukum-hukumnya yang tak dapat dihalang-halangi oleh siapapun dan tidak dapat ditebus dengan segala macam tebusan. Karena langit, bumi, dan segala isinya adalah milik Allah, Allah meminta perhatian kepada seluruh manusia agar tidak melalaikan ketentuannya. Yang dimaksud dengan segala sesuatu yang ada di antara langit dan bumi dalam ayat ini ialah semua benda alam termasuk makhluk yang berakal. Hal ini dimaksudkan agar manusia suka merenungkan bahwa langit, bumi, dan seluruh isinya berada dalam pengawasannya, dan Allah menetapkan hukum-hukumnya menurut kehendaknya, dan Dia dapat memberikan karunia kepada hamba-hambanya menurut kehendaknya dan memberikan siksaan kepada makhluknya menurut kehendaknya pula.
Selain itu, Allah juga menegaskan bahwa janji apa saja yang telah ditetapkan Allah kepada hamba-hambanya melalui Rasul-Nya adalah janji yang benar pasti dan akan datang karena Allah berkuasa atas sesuatu. Tentu berkuasa pula memenuhi janjinya. Tak ada seorang pun yang dapat mempengaruhinya. Kemudian Allah mencela sebagian besar orang-orang musyrik karena mereka selalu mendustakan ayat-ayat Allah dan hari kebangkitan. Padahal mereka telah membaca kebenaran ayat-ayat Allah dan telah mendengar bimbingan-bimbingan yang dibawa oleh Rasulullah. Hal itu menunjukkan bahwa penilaian mereka tidak murni lagi, akan tetapi dipengaruhi oleh sikap permusuhan kepada Nabi dan kena kefanatikan mereka terhadap agama nenek moyang mereka. Shadaqallahul azim, shadaqallahul azim. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.